Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Ramadhaniyah dengan nomor stambuk Q1A11818143 dari kelas ITPC 2018, mahasiswi jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi bioteknologi pangan dengan judul pemanfaatan susu kambing etawa dan kedelai sebagai bahan dasar dangke atau keju khas Indonesia dengan koagulan ekstrak jeruk nipis oleh Survani dan Miswa pada tahun 2015. Yang pertama yaitu latar belakang pendahuluan. Dangke adalah salah satu keju tradisional yang teksturnya mirip tahu berwarna putih kekuningan yang bahannya dari susu kerbau dari Sulawesi Selatan. Dangke ini dibuat dari susu segar yang difermentasi dengan menggunakan bahan alami atau tanpa pengawet buatan. Oleh sebab itu, dangke memiliki kandungan protein beta karoten yang cukup tinggi serta aman untuk dikonsumsi. Dangke bisa bertahan beberapa hari saja pada suhu ruang. Kandungan gizi kedelai, terutama protein, merupakan alasan utama kedelai paling banyak dijadikan berbagai olahan makanan. Kedelai mengandung ganistein, yaitu salah satu jenis isoflavon, yaitu adalah salah satu komponen kimia yang banyak terdapat dalam kacang-kacangan. Ganistein dalam kedelai bermanfaat untuk mengontrol jumlah lemak dalam tubuh. Susu kedelai mempunyai kandungan vitamin B2, B2 nisain, pyridoxine, dan golongan vitamin B, vitamin E, dan K. Koagulan dari asam yang biasanya digunakan adalah asam asetat, asam cuka, asam sitrat, jeruk nipis, asam laktat, dan asam klorida. Ekstrak jeruk nipis dapat digunakan sebagai koagulan alami karena ekstrak jeruk nipis mengandung asam sitrat sebagai pengganti enzim Rannet dan sebagai penggumpal susu serta memiliki kelebihan mudah didapat, tersedia dalam jumlah banyak, lebih tahan dalam kondisi asam dan basah, suhu tinggi, dan harga relatif murah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi bahan dasar dangke dengan koagulan ekstrak jeruk nipis terhadap kandungan protein, lemak, asam total. Uji organoleptik terdiri dari warna, rasa, aroma, dan tekstur, dan gaya terima masyarakat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu menyiapkan susu kedelai dan susu kambing etawa. Selanjutnya yaitu merebus susu kedelai dan susu kambing etawa sampai mendidih. Selanjutnya yaitu menetesi ekstrak jeruk nipis sebanyak 12 ml. Selanjutnya yaitu menimbang berat dangke yang dihasilkan dan mengukur sisa air dari dangke. Selanjutnya yaitu menguji kadar protein dengan menggunakan metode bioret dengan alat spektrofotometer. Selanjutnya yaitu menguji kadar lemak dengan menggunakan metode angka penyabunan dengan titrasi HCl. Selanjutnya yaitu menguji kadar asam total dengan menggunakan metode angka asam dengan titrasi NaOH, dan terakhir yaitu uji organoleptik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang kita bahas pertama yaitu kadar protein. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa kadar protein dangke tertinggi pada 20% susu kedelai banding 80% susu kambing etawa sebesar 20,30 gram. Sedangkan kadar protein dangke adalah pada 100% susu kedelai sebesar 10,55 gram. Hal ini disebabkan oleh kandungan protein dari susu kambing etawa lebih tinggi dibandingkan pada susu kedelai. Pada dangke, dari campuran 50% susu kedelai dengan 50% susu kambing etawa didapatkan kadar proteinnya yaitu 16,29. Hal ini menunjukkan bahwa kadar proteinnya lebih tinggi daripada dangke dari 100% susu kedelai maupun dari 100% susu kambing etawa dikarenakan pencampuran dari susu kedelai dan susu kambing etawa yang masing-masing memiliki kandungan protein akan menambah jumlah protein sehingga kandungan proteinnya menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kadar lemak.
Pada gambar 2 menunjukkan bahwa kadar lemak tertinggi dangke pada 20% susu kedelai banding 80% susu kambing etawa adalah 7,53%. Sedangkan kadar lemak terendah dangke adalah 100% susu kedelai adalah 2,72%. Hal ini disebabkan oleh kadar lemak pada susu kambing etawa lebih tinggi dibandingkan kadar lemak pada susu kedelai. Di samping itu, volume susu bahan dasar dangke akan mempengaruhi kadar lemak pada dangke yang dihasilkan karena waktu proses pembuatan juga mengalami hidrolisis atau oksidasi. Pada kacang kedelai mengandung zat lecitin nabati yang bersifat sebagai permajaan jaringan dan sel pada tubuh yang bersifat emulsif terhadap lemak. Namun, kadar lemak dangke dari 50% susu kedelai banding 50% susu kambing etawa adalah 3,96%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar lemaknya lebih sedikit dibandingkan dangke dari 80% susu kedelai banding 20% susu kambing etawa, yaitu 6,62% yang prosentasi susu kedelainya lebih tinggi. Jika lecitin dapat mengemulsi lemak, seharusnya dangke dengan prosentasi susu kedelai lebih banyak mengandung lemak lebih sedikit. Hal tersebut dapat terjadi mungkin karena pemanasan atau suhu tidak stabil. Dengan pembuatan dangke tidak sama. Semakin tinggi suhu pemanasan, maka kadar lemak dangke semakin menurun. Selanjutnya yaitu asam total. Pada gambar ketiga menunjukkan bahwa kandungan asam total tertinggi dangke terdiri dari 50% susu kedelai banding 50% susu kambing etawa adalah 9,63%. Hal itu mungkin disebabkan oleh campuran susu kedelai dan susu kambing etawa yang samar menyebabkan kandungan asam laktat yang terbentuk oleh koagulan ekstrak jeruk nipis. Semakin meningkat kandungan total asam terendah pada dangke 100% susu kedelai adalah 5,61%. Hal ini mungkin karena kandungan asam total pada susu kedelai rendah. Di samping itu, jeruk nipis sebagai koagulan dapat berpengaruh terhadap kandungan total asam karena ekstrak jeruk nipis mengandung asam titrat sehingga dapat mempengaruhi jumlah asam yang terbentuk. Selanjutnya yaitu uji organoleptik. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa pada dangke 100% susu kedelai memiliki warna krim, tidak berbau, rasa sedap, dan tekstur kurang lembut. Untuk dangke dari 100% susu kambing etawa memiliki warna putih, tidak berbau, rasanya kurang sedap, dan tekstur lembut. Dangke dari 50% susu kedelai banding 50% susu kambing etawa berwarna putih keruh, agak amis, rasa sedap, dan tekstur kurang lembut. Dangke dari 80% susu kedelai banding 20% susu kambing etawa berwarna putih keruh, tidak amis, rasanya sedap dan tekstur kurang lembut. Sedangkan dangke dari 20% susu kedelai banding 80% susu kambing etawa berwarna putih keruh, agak amis, rasanya kurang sedap dan tekstur lembut. Dari gambar keempat menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyukai dangke dari 100% susu kedelai dan 20% susu kambing etawa banding 80% susu kedelai. Hal itu mungkin karena dangke dari volume susu kedelai lebih banyak daripada susu kambing etawa dan bau susu kedelai tidak amis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.